Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Bernardus Alfredo Lawet, program studi pendidikan ekonomi semester 6 dengan NIM 8720323016. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang neraca pembayaran internasional. Simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional atau biasa disebut balance of payment adalah suatu catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, kita masuk yang berikut, yaitu komponen utama neraca pembayaran. Secara garis besar, transaksi dalam neraca pembayaran dibagi menjadi beberapa akun utama. Yang pertama yaitu neraca transaksi berjalan. Nah, neraca transaksi berjalan ini berfungsi untuk menata seluruh transaksi yang berkaitan dengan perdagangan, barang, jasa, dan pendapatan. Komponennya meliputi yang pertama neraca perdagangan. Neraca perdagangan di sini berfungsi untuk mencatat ekspor dan impor barang fisik seperti minyak, kelapa sawit, dan mesin. Nah, jika ekspor lebih besar dari impor, maka disebut surplus. Jika sebaliknya, maka disebut dengan defisit. Nah, yang kedua, neraca jasa. Neraca jasa ini berfungsi untuk mencatat ekspor dan impor jasa, misalnya biaya transportasi laut, udara, pariwisata, dan asuransi. Yang berikut, pendapatan primer. Pendapatan primer mencatat penerimaan atau pembayaran kompensasi tenaga kerja dan investasi dari atau keluar negeri. Yang terakhir, pendapatan sekunder mencatat transfer sepihak yang tidak menghasilkan imbal balik langsung, seperti kiriman uang pekerja asing atau bantuan hibah internasional. Yang kedua, neraca modal. Neraca modal ini berfungsi untuk mencatat transaksi modal yang mempengaruhi produksi atau pendapatan nasional secara langsung. Contohnya adalah transfer modal dan akuisisi atau pelepasan aset non-finansial seperti hak paten, hak cipta, atau penjualan tanah untuk kedutaan. Nah, yang berikut neraca finansial. Neraca finansial mencatat transaksi yang melibatkan kepemilikan aset dan kewajiban finansial suatu negara di luar negeri. Komponennya meliputi yang pertama, investasi langsung, yang kedua investasi portofolio, dan yang ketiga derivatif finansial. Yang berikut cadangan devisa. Cadangan devisa mencatat perubahan cadangan mata uang asing, emas moneter, dan hak penarikan khusus yang dikendalikan oleh Bank Sentral seperti Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai tukar. Yang berikut, sistem pencatatan. Neraca pembayaran ini menggunakan sistem pencatatan ganda. Setiap transaksi akan dicatat dalam 2 kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Jenis transaksi kredit adalah transaksi yang menghasilkan devisa atau aliran uang masuk ke dalam negeri, sedangkan transaksi debit adalah transaksi yang menggunakan atau mengeluarkan devisa. Yang berikut kondisi neraca pembayaran. Meskipun secara total akuntansi harus seimbang, secara ekonomi kita sering mendengar istilah surplus atau defisit. Hal ini dilihat dari gabungan neraca finansial dan neraca transaksi berjalan. Yang berikut fungsi neraca pembayaran bagi suatu negara. Yang pertama, sebagai bahan evaluasi kebijakan ekonomi. Yang kedua,
indikator posisi keuangan negara, yang ketiga pertimbangan kebijakan moneter, dan yang terakhir alat deteksi krisis ekonomi. Nah, secara total akuntansi, total akhir dari neraca pembayaran harus seimbang atau sama dengan 0. Jika ada selisih karena kesalahan pencatatan atau data yang luput, akan dimasukkan ke dalam kolom selisih perhitungan bersih. Sekian materi dari saya.